80% yang nonton video ini bisa tergantikan dengan AI dalam waktu 5 tahun aja. Dan gue ketemu satu report dari World Economic Forum yang kasih tahu keterampilan utama apa aja yang harus kita punya di 2030. Dan gue yakin kalian lihat ini semua juga agak bingung kan ya, gimana caranya ini report bisa relevan dengan kalian. Dan akhirnya gue ketemu suatu analogi yang bisa ngebantu kalian itu mitigasi transformasi AI ini dengan mudah. Analoginya adalah catur. Sebelum gue mulai, gue mau nyamain frekuensi dulu, yaitu hidup itu adalah perang. Jadi untuk memastikan di 2030 lu tidak tergantikan dengan AI, dan bahkan lu malah jadi eksponensial, lu butuh adopsi mindset ini. Lu harus jadi pemenang. Lu gak boleh jadi pecundang. Lu harus menang di permainan catur kehidupan ini. Kalau misalkan lu kagak adopsi ini, percaya sama gue, permainan catur yang gue bakal share ini gak bakal berguna buat lu. Buat kalian yang udah siap, fokus, tonton ini apa habis, ulang-ulang sampai kalian ngerti. So ini adalah core skills yang bakal bikin lu susah banget tergantikan dengan AI. Core skills pertama adalah king. Di mata gua, untuk kita bisa memastikan kita punya karir, butuh banget kingnya, yaitu adalah sales. Kenapa gue kasih ini nomor satu yang prioritas banget? Karena ngomong apa adanya guys, bisnis itu semua tuh ada bensinnya. Bensinnya adalah uang. Yang bisa menghasilkan output uang itu adalah aktivitas sales. Jadi layaknya main catur, kalau misalkan lu punya raja nih udah mati, ya permainan selesai. Jadi gue memastikan kalian, satu keterampilan yang kalian butuh tempa gila-gilaan adalah sales. Dan banyak banget orang-orang di negara berkembang seperti kita masih berasa kata-kata sales itu sesuatu yang jijik. Ya apa sih, apa-apa jualan, ujung-ujungnya jualan. Gue mau kasih tau kalian, ujung-ujungnya adalah mati guys, kalau misalnya lu gak bisa jualan. Seriusan, ini main catur nih ya, raja lu kalau misalnya udah gak ada raja, itu selesai guys main gamenya. Jadi like-nya juga sales gitu. Kalau misalnya lu kagak ada sales lu mati, bisnis lu juga mati, karir lu juga mati. Dan buat kalian kagak berasa jijik, gue mau kasih tau kalian ya, sales itu bukan cuma promosi lu ya. Ada skill di sales yang namanya tuh persuasif. Kita tuh harus bangun yang namanya trust. Gue selalu bilang ke orang, kalau misalnya lu mau jadi sales yang jago, lu harus ngerti grafis ini. Dimana di sumbu Y itu ada yang namanya itu rasa skeptis. Di sumbu X ada yang namanya trust, kepercayaan. Jadi buat lu pengen mengasah keterampilan salesnya lu harus bisa memastikan rasa skeptis itu bisa turun, rasa trust lu naik. Saat lu ada di titik ini, barulah bisa terjadi sales yang luar biasa. Kalau misalkan orang-orang baru kenal lu, pasti kan skeptis kan ya. Dan kalau misalkan lu langsung jualan gitu aja, tanpa ada persuasifnya dan membangun lu punya kepercayaan, percaya sama gue, pasti lu selalu dikatain ujung-ujungnya jualan. Tapi saat lu bisa ngebawa orang dari kiri ke kanan ini, sampai bahkan ke atas trustnya, itu the real sales. Contohnya apa bro? Kita bisa ngomongin yang paling ekstrim ada studi kasus Apple. Apple menurut kalian mungkin gak ada salesman gitu. Karena di Apple sendiri, title-nya dibilang genius. Jadi kalau misalnya lu pada pengen masuk ke Apple Store, akan ada orang yang datang, itu bukan salesman guys. Mereka secara internal ngomongnya itu genius. Mereka tuh gak kasih kalian promo, gak kasih kalian diskon. Dia tuh nanya, lu punya problem apa? Lu punya masalah apa? Sini gue pecahin dengan teknologi yang gue punya. Jadi selalu fokus ke akar masalahnya dahulu. Di core skills pertama ini, sales ini yang gue berani komentar, mau 2030, mau 2050, mau 2100, semua orang butuh guys. Dan asumsi kalian itu kagak pengen bikin bisnis juga, percaya sama gue guys, mau kalian itu orang-orang pada umumnya, orang-orang yang berkarir, kalian tuh juga butuh keterampilan ini, persuasif. Kalian harus meningkatkan kepercayaan ke semua orang yang berinteraksi dengan kalian. Fungsinya apa? Untuk mencari suatu sinergi dengan orang-orang tersebut. Alhasil hidupnya kalian bisa jadi eksponensial. Kalau misalkan akhirnya kalian itu juga bisnis sendiri, jangan mikirin ini cuma dalam konteks kalian itu mencari uang lu guys. Sales itu juga dalam konteks kalian itu meyakinkan kalian punya tim. Visinya apa sih? Karena kalau misalkan kalian udah jadi bos, yang kalian jual itu bukan produknya kalian doang. Yang kalian jual ada visi ke tim-timnya kalian untuk kalian itu satu frekuensi. Core skills setelah king adalah queen, yaitu adalah marketing. Ini juga ada di World Economic Forumnya ya, dimana dia kasih tahu ada yang namanya creative thinking, itu butuh banget. Kenapa penting banget untuk bisa berpikir secara kreatif? Karena kalau misalnya kita lihat ya sekarang namanya media sosial, itu semua kan permainan atensi. Jadi gimana caranya kalian itu bisa berpikir secara kreatif dan secara sehat untuk brandnya kalian mendapatkan atensi tersebut. Jadi kalian harus mikirnya secara holistik. Kalian punya brand, mau itu personal ataupun brand produknya kalian, pengen terasosiasikan dengan kata kunci seperti apa. Dan untuk bisa terasosiasikan dengan kata kunci tersebut, kira-kira kreatif marketing seperti apa sih yang bisa membuat persepsi tersebut. Contoh cerita sukses di sini yang paling ekstrim adalah Nike. Kita ngomongin Just Do It-nya dia, marketing campaign dia yang udah bertahun-tahun itu, ya sampai sekarang masih diomongin. Kenapa ini jadi queen? Karena menurut gua, marketing itu support
sales. Marketing itu ngelindungin sales. Marketing itu ngebuat hidupnya sales itu lebih gampang lagi. Kayak Queen kan ya, ngelindungin. Dan marketing itu bisa versatile. Mau kiri, kanan, diagonal, segala macam dia bisa. Makanya menurut gue ini cocok banget buat kalian yang pengen berpikir kreatif. Berikutnya kita ngomongin yang ujung nih. Ujung kiri sama ujung kanan ada namanya itu rooks atau benteng. Di catur, si benteng ini kan terkesan sangat simple kan ya. Udah cuma bisa maju, mundur, pokoknya semuanya lurus-lurus aja gitu. Ini di konteksnya bisnis atau karir, kalian harus bisa bikin kalian punya proses tuh sesimpel mungkin. Karena kalian harus bisa identifikasi aktivitas yang kalian lakukan itu menghasilkan output seperti apa. Dan output tersebut gimana caranya bisa lebih efektif dan efisien lagi. Dan di sini cocok banget kita ngomongin tema AI kan. Kalian pikirin deh, kira-kira sekian banyak proses yang terjadi di kehidupan kalian ataupun bisnisnya kalian, ada gak sih beberapa yang menurut kalian itu bisa kalian temenan dengan AI? Contohnya paling gampang apa? Seperti yang gue udah pernah bahas di video gue sebelumnya, kalian itu sekarang itu bisa bikin ChatGPT itu connect sama Google Sheet-nya kalian. Jadi semua reportingnya kalian, yang kalian dumping aja ke Google Sheet-nya kalian itu bisa langsung minta ChatGPT kasih kalian laporan setiap bulannya. Nah, hal-hal seperti ini kan akhirnya membuat kalian punya pekerjaan lebih efektif dan efisien. Jadi di bagian sini menurut gue fundamentalnya adalah sistemnya kalian dan di empower sama AI automation. Dan jangan terkesan kayak ini nggak penting ya guys ya. Kenapa ini gue bisa bilang core skills? Karena lu bisa sales, lu bisa marketing, tapi kalau misalkan lu nggak punya sistem, lu nggak punya operation, percaya sama gue guys, lambat laun juga orang-orang bakal tahu bahwa lu punya bisnis itu bobrok. Karena ada yang namanya after sales, dan lu punya benteng lah yang ngebantu after salesnya. Habis itu ada yang namanya tuh knights atau kuda kan ya. Di sini core skillsnya adalah analytical thinking. Karena kuda di antara semuanya yang paling agak aneh sendiri kan, jalannya mendadak L gitu kan ya. Nah, layaknya juga kalian itu punya core skills yang mungkin orang-orang tuh kagak bisa nebak. Unik nih dan bisa bikin orang kaget. Jadi kalian tuh harus punya keterampilan analytical thinking. Kalian pikirin kayak kira-kira move seperti apa yang bakal cocok buat kalian lakukan, tapi jangan pakai yang lain, pakainya kuda. Ini yang bikin kalian tuh ada competitive advantage-nya. Contoh analytical thinking seperti apa strateginya gitu kan ya. Kita ngomongin Tesla. Kalau kalian kagak tahu Tesla di US itu kagak ada yang namanya itu distributor. Dia tuh langsung direct to consumer. Jadi pada umumnya kalau kita ngomongin mobil-mobil like Tesla kayak Honda segala macam kan ada yang namanya dealer kan ya. Sedangkan Tesla enggak guys. Dia tuh langsung direct to consumer. Jadi di analogi kuda ini kalian harus mikirin ini secara unik. Kalian udah mempunyai kemampuan beranalisa market seperti apa dan gimana caranya kalian itu melakukan suatu keunikan yang bikin kalian tuh beda. Cara mengasah keterampilan ini menurut gue adalah kalian itu sering bertanya. Bertanya semakin spesifik, semakin menarik, semakin unik. Lanjut di berikutnya ada yang namanya bishops atau bahasa Indonesianya adalah gajah. Core skills di sini adalah leadership. Lu bisa mukul panjang secara visi lu tuh mau arahnya kemana. Kayak lu udah tahu nih posisi gue di A gitu kan ya. Posisi gue di A nih kayak cocok kalau misalkan gue itu melakukan strategi seperti ini. Jadi nggak direct tapi lu tahu ini tuh berfungsi untuk lu punya visi berikutnya. Jadi long play-nya tuh sangat bergantung sama lu punya gajah, lu punya bishops. Jadi kalau misalnya di catur filosofinya adalah kita harus bisa lihat kan kayak kira-kira lawannya seperti apa sih, trennya kemana nih lawan nih. Nah kalau misalnya kalian mempunyai kemampuan tersebut, bishop ini cocok banget guys, karena dia akan ngebantu kita memposisikan sesuai dengan tren yang ada di dunia ini sekarang. Core skills terakhir adalah pawns. Nah apa sih core skills di bisnis yang bisa kita pastikan kita punya untuk kita itu bisa nggak tergantikan dengan AI? Menurut gue di sini kalian tuh harus mempunyai inisiatif-inisiatif kecil yang sangat-sangat fleksibel dan resikonya juga harus kecil banget. Mungkin kalian cuma bisa jalan tuh satu doang, tapi di kemudian hari mungkin aja itu bisa jadi queen-nya kalian. Kalian tuh harus berani adaptasi, harus fleksibel, harus agile. Contoh aksi-aksi kecilnya seperti apa bro? Kita ngomongin paling simple adalah kita ketemu sama customer kita dengerin dong ya dia punya feedback seperti apa. Mungkin buat kalian tuh sesuatu yang kayak aduh PR banget ya ketemu satu orang nggak scale gitu. Apalagi kalian kalau misalnya otaknya bisnis sangat jalan pasti pengennya semua informasi, semua aktivitas harus scale kan. Kayak ngerjain 1000 orang dengerin gitu kan ya. Tapi nggak guys, ini yang kecil-kecil justru kalian harus yang gerilya nih ya, kayak terkesan kayak nggak berfaedah. Tapi kalian tahu di kemudian hari ini semua bisa aja berfaedah buat kalian. Ini cocok banget dengan slogan yang selalu gue ngomong, kuantitas bikin kualitas. Mungkin terkesan kayak rendah banget aktivitas-aktivitasnya, tapi di kemudian hari lu akan ketemu titik kualitas yang lu inginkan. Bisa jadi lu punya pawns, bisa jadi ratunya. Banyak banget studi kasus di mana bisnis mulainya dari apa, sekarang jadi apa kan? Beda banget kan? Contoh ngomongin Samsung. Kalian tahu gak? Dulu itu nggak jualan elektronik loh, tapi sekarang probabilitas dari kalian pasti taunya dia itu jualan elektronik, ya kan? Berapa persen dari kalian yang tahu bahwa Samsung itu ternyata cuma grocery store? Yep.
cuma supermarket pada umumnya guys. Tapi akhirnya dia ngelakuin hal-hal lainnya ini yang mungkin terlihat orang itu kagak berfaedah pas saat itu, akhirnya dia bisa jadi eksponensial. Akhirnya dia punya elektronik bisa jadi ratunya dia. Jadi pembelajaran kalian di pion-pion ini jangan kayak seakan-akan nggak penting. Yes, mungkin nggak penting di hari itu, tapi di suatu saat bisa jadi suatu yang eksponensial yang ampun. Karena kegiatan Ponzi ini compounding guys. Dan dari ini semua menurut gue, kalau misalnya kalian punya keterampilan ini, kalian kagak mungkin tergantikan dengan AI. Kalian bisa jago di satu aja, gue yakin kalian pasti punya kerjaan, pasti bisa bikin bisnis. Tapi kalau bisa punya semuanya, menurut gue kalian bakal eksponensial. Dan gimana caranya kita bisa mengakselerasi ini semua? Buat kalian nonton sampai sini, gue ada satu rahasia buat kalian dengerin. Rahasianya adalah, pas di World Economic Forum, ada satu keterampilan yang outliers. Ada satu keterampilan yang di atas banget, yang namanya adalah AI dan Big Data. Jadi dari semua keterampilan yang barusan gue share ke kalian, core skills ini, kalian amplifikasikan dengan kalian punya AI, ChatGPT lah, Gemini lah, pokoknya kalian udah bisa mengintegrasikan AI ke kalian punya skill-skill ini, kagak cuma ke kalian punya sistem, itu bakal bikin kalian tuh eksponensial yang ampun-ampun. Buat jadi analogi caturnya simpel gini, lu main catur kan, manusia lawan manusia, manusianya nggak pakai AI, lu pakai AI. Menurut lu siapa yang probabilitas menangnya lebih besar? Orang yang pakai AI atau orang yang nggak pakai AI? Jadi itu adalah semua core skills yang menurut gua relevan untuk kalian itu coba terapkan di 2030 untuk kagak tergantikan oleh AI. Gue berani komentar semua orang tuh punya kesempatan yang sama. Kenapa bisa gitu? Karena semua orang tuh punya akses ke internet. Gue udah banyak banget semua pembelajaran yang gue bisa share lewat AI lah. Gimana cara jualan udah gue share juga di video-video gue sebelumnya, tinggal kalian cek aja. Next video saya apa yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan? Apakah kalian pengen gue fokus tusuk ke satu keterampilan core skills, contoh jualan kah, marketing kah, sistem kah, apa tuh menurut kalian pengen dengerin si Agus itu ngomongin? Tinggal komen aja di bawah, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.